seorang psikolog. Salam jumpa lagi. Maaf ya, sudah 3 bulan saya absen karena saya menikah. Kali ini saya ingin membahas tentang bahaya nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif terhadap psikologis pada usia remaja. Tonton sampai habis ya, terutama untuk kalangan remaja. Ketahuilah teman-teman, kalangan remaja yang menggunakan nafsa mempunyai banyak macam alasan. Antara lain, yang pertama, agar berani tampil atau membangkitkan rasa percaya diri, sok jagoan, sok gaya, dan merasa hebat. Yang kedua, karena ikut-ikutan teman. Tujuannya adalah rasa solidaritas. Nah, yang ketiga, juga sebagai anak muda, rasa keingintahuannya itu tinggi. Mulai dari coba-coba yang akhirnya ketagihan. Bahaya kan? Teman-teman, untuk mengetahui seorang pengguna nafsa itu bisa terlihat dari gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, malas mengurus diri sendiri, seperti malas beribadah, malas untuk mandi, dan malas untuk makan. Yang kedua, hidupnya tidak teratur, jadi semau-maunya sendiri. Tidurnya tidak teratur, bangun tidur pun juga tidak teratur. Yang ketiga, malas belajar di rumah maupun di sekolah, yang membuat prestasi di sekolah menurun. Yang keempat, juga biasanya pengguna nafsa itu menjadi sensitif, egois, dan temperamen. Yang kelima, yang buruknya lagi, pengguna nafsa itu suka mencuri barang dalam rumah atau di luar rumah yang akan dijualnya, dan uangnya itu untuk membeli barang haram itu. Nauzubillah min dzalik. Selain itu, ciri-ciri fisik dan akibat pengguna nafsa antara lain, yang pertama, badan menjadi kurus, wajah pucat, sulit tidur, mata merah dan colong atau cekung, susah untuk buang air besar, nafsu makan menurun atau pembawaannya malas untuk makan, ada bekas luka sayatan di lengan, kemudian terlihat juga bekas suntikan, banyak mengeluarkan keringat, kepala sering sakit, mengganggu kesehatan, individu menjadi ketagihan atau ketergantungan, merusak fungsi otak atau berhalusinasi, dan yang paling fatal adalah berakibat kematian. Ciri-ciri psikologis pengguna nafsa yaitu perilaku menjadi introvert atau bergaulnya itu dengan sesama pemakai nafsa. Jadi hanya sesama pemakai nafsa atau cenderung pasif. Kemudian berperilaku tidak sopan atau kasar, labil atau sensitif, menunjukkan perilaku anxiety, cemas berlebihan, tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih kencang, mood terganggu, gangguan bipolar atau halusinasi, suka berbohong, penuh kecurigaan terhadap orang lain, temperamen, dan bahkan sampai menjerit-jerit atau berteriak-teriak tanpa alasan. Kemudian pola pikir irasional, jadi semua itu dianggap benar dan menyenangkan. Lalu depresi. Jadi untuk para remaja, jauhilah nafsa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perteballah iman kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berperilaku sopan dan santun dengan orang tua, kakak adik, keluarga, guru di sekolah, dan juga teman-teman. Yang ketiga, menjauhi teman-teman atau lingkungan yang menggunakan narkoba. Bukan membenci ya, tapi jika kalian punya teman atau melihat lingkungan yang menggunakan nafsa, kalian boleh menasehatinya agar mereka lepas dari nafsa. Yang keempat, biasakan hidup teratur dan sehat, rajin berolahraga, makan dan minum minuman yang sehat, tidur yang cukup. Yang kelima, fokus belajar untuk masa depan kalian. Yang kelima, fokus belajar untuk masa depan kalian, karena waktu itu tidak akan terulang kembali.
Dan yang keenam, selain belajar, isilah waktu luang kalian dengan hal-hal positif, antara lain olahraga, mengikuti kegiatan positif seperti seni musik, seni lukis, bela diri, dan lain-lain. Selain itu, saya sebagai psikolog juga ingin berbagi dari kasus-kasus yang pernah saya tangani. Umumnya, remaja pengguna nafsa itu datang dari keluarga broken home atau keluarga yang kaya raya yang kedua orang tuanya selalu sibuk dengan urusan masing-masing tanpa memperdulikan atau memperhatikan anak-anaknya. Karena para orang tua beranggapan materi sudah cukup untuk anak-anaknya. Selain itu, juga kita ketahui banyak artis yang menggunakan nafsa. Tujuannya untuk berani tampil dan menurut mereka itu bisa meningkatkan stamina. Tapi itu salah besar, karena ini merusak prestasi dan nama baik. Saya ingin berpesan untuk para orang tua, sebelum terlambat, awasi putra-putri Anda. Jangan sampai terjerumus ke jurang nafsa. Awasi pergaulan mereka, misalnya siapa teman putra-putri Anda, di mana putra-putri Anda bergaul dan bermain, dan lain-lain. Dan untuk para remaja, adik-adik di luar sana, jauhilah narkoba. Say no to drugs. Hidup sehat itu lebih baik. Jangan merusak masa depan kalian dan membuat kecewa orang tua kalian. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe di channel ini, kemudian share ke sosial media lainnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.